Think globally, act locally. Think it big, do it small. Dream it big, start small. Berpikir global, beraksi lokal. Berpikir besar, lakukannya dengan yang kecil. Bermimpi besar, mulai dengan yang kecil. Itu yang dilakukan oleh Arnoldus Jansen. Pada kesempatan ini, saya memberikan judul untuk renungan ini dengan judul Komitmen Arnoldus Jansen dalam misi pelayanan Gereja Universal. Dan saya melihatnya dalam 3 poin. Komitmen adalah cara Allah bekerja sama dengan manusia. Allah bekerja sama dengan manusia hanya dalam kerangka komitmen. Allah tidak pernah bekerja sama dengan manusia di luar komitmen. Kalau Allah bekerja sendiri, dia tidak butuh komitmen, karena dia adalah komitmen itu sendiri. Tetapi dengan kita, Allah selalu bekerja dalam komitmen. Bagaimana komitmen kita? Komitmen artinya perjanjian atau kontrak atau persetujuan. Dan Arnoldus Jansen mempunyai perjanjian atau kontrak dengan diri sendiri, dengan Tuhan, dan dengan misi Gereja Universal. Itu bertumbuh berkembang sejak awal dari keluarganya. Dan Arnoldus sangat memahami ini, sehingga mimpi untuk membawa sabda Tuhan ke seluruh dunia sudah tertanam sejak awal. Karena komitmen itulah yang memberikan dia kekuatan untuk mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Atau seperti Yesus sudah katakan dalam Injil Matius bab 5 ayat 37. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Di luar daripada itu adalah perkataan si setan. Komitmen yang begitu kuat tidak menghancurkan seluruh mimpi besarnya. Ketika dia menghadapi Uskup Agung Paul Melcher, Keuskupan Kolm, dia bilang kita harus punya rumah misi di negara ini. Uskup melihat dia senyum, dan uskup katakan, Arnoldus, zaman kita sekarang ini sudah goyang, semuanya sudah hancur, iman sudah mulai perlahan-lahan sirna. Dia melihat Bapak Uskup dengan penuh harapan. Dia katakan, justru itulah kita mau buat sesuatu. Dan semangat itu yang saya lihat untuk sekolah ini. Santo Arnoldus didirikan awalnya kecil, kemudian COVID mulai timbul. Banyak orang ragu, banyak orang cemas. Apakah bisa bertahan? Tapi lihat saja apa yang terjadi sekarang. Anda dan saya hari di sini, ini adalah bukti bahwa punya komitmen yang besar. Jadi komitmen Arnoldus Jansen begitu kuat untuk membangun rumah misi, sehingga segala macam tantangan itu selalu ada jawabannya. Ada satu orang namanya Dr. Ruren, pada suatu saat mengunjungi rumah misi di Style, dan dia adalah perokok. Waktu dia duduk di seprokok, ada salah satu anggota rumah misi itu duduk dengan dia, dan dia bilang, ya silakan rokok. Dan anggota rumah misi itu dia katakan, habemus legem, we have a law,
kami punya aturan bahwa tidak bisa merokok. Terus Dokter Ruren dia bilang ini aturan yang kolot, ini aturan yang kasar. Masa hanya rokok satu batang saja tidak bisa isap? Dia bilang siapa yang larang itu? Dia bilang kami punya superior. Itu siapa? Pater Jansen. Dia bilang kalau itu saya mau ketemu dengan dia. Waktu ketemu dengan Pater Jansen, dia bertanya, dia bilang kenapa tidak izinkan anggota rumahmu isap sebatang rokok saja? Dia bilang, Tuan Ruren, apakah pernah berpikir berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk satu anggota yang begitu banyak? Kalau saya berikan satu orang satu batang saja, itu satu batang itu 5 Deutschmark, dan 1 tahun itu bisa terkumpul 18.000 Deutschmark. Itu saya bisa bangun satu rumah. Apakah Tuhan bisa membayarnya? Tuan Ruren lihat Pater Jansen, dia bilang, Pater Jansen, saya sangka aturan ini tetap dipertahankan. Ini adalah komitmen yang besar untuk melihat mana yang paling terpenting dalam perjalanan hidup kita. Dan komitmen itu memang sangat penting. Karena apa? Mereka bilang no commitment, no foundation. No foundation, no structure. No structure, no result. No result, everything is vanity. Everything is nothing. Bahwa tidak ada komitmen, tidak ada dasar. Tidak ada dasar, tidak ada struktur. Kalau tidak ada struktur, tidak ada hasil. Dan segala sesuatu sia-sia. Kita tidak bisa berjalan tanpa komitmen. Komitmen menjadi dasar. Karena itu Arnoldus mengajak kita untuk harus punya komitmen. Pertama sekali komitmen untuk diri sendiri. Yang kedua komitmen untuk Tuhan yang kita percayai. Dan yang ketiga adalah komitmen untuk mereka yang kita layani. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, kita beranjak pada poin yang kedua. Saya pakai istilah ini. Think globally, act locally. Think it big, do it small. Dream it big, start small. Berpikir global, beraksi lokal. Berpikir besar, lakukannya dengan yang kecil. Bermimpi besar, mulai dengan yang kecil. Itu yang dilakukan oleh Arnoldus Jansen. Mimpinya adalah yang sudah kita doakan hampir setiap hari. Semoga hati Yesus hidup dalam hati semua orang. Bagaimana untuk bisa menciptakan itu? Dia mulai dengan yang kecil. Dia mulai dengan rumah misi di Stahel. Dia bangun, tapi dia tidak punya uang. Yang diharapkan bahwa uang itu ada di saku penerma. Karena itu dia memulai, dan mereka semua yang menyelesaikannya. Harapan utamanya adalah Allah sendiri. Ini mimpi besarnya. Ketika dia sharingkan dengan teman-temannya, dia bilang saya mau memulai satu rumah misi. Teman-temannya dia bilang, ini Arnoldus, engkau itu gila atau kudus, kami tidak tahu. Karena temannya dia bilang, mereka bilang, you are the wrong person at the wrong time in the wrong place. Dia bilang kau itu orang yang salah pada waktu yang salah di tempat yang salah. Bagaimana mungkin engkau bisa memulai dengan satu rumah misi? Tapi saudara dan saudariku yang terkasih, teman-temannya tidak melihat apa yang dilihat. Teman-temannya tidak punya mimpi besar seperti dia yang bermimpi. Dia punya iman yang kuat. Teman-temannya mungkin tidak punya iman bahwa hal ini bisa terjadi. Iman itu ibarat akar pohon. Dia bertumbuh, dia berkembang ke dalam. Kita melihat pohonnya di atas. Semakin tinggi pohon itu, pasti kita tahu semakin dalam akar itu. Itu yang terjadi pada Arnoldus Jansen. Punya iman yang begitu kuat. Sekalipun teman-temannya katakan dia gila, tetapi dia katakan tidak, saya bukan gila. Kalau saya melihat itu, dia gila dengan idenya, tetapi kuat dalam imannya. Orang bilang dia gila siang hari, dia berdoa malam hari. Itu yang dia buat. Dan Allah menjawab doa-doanya itu. Makanya rumah misi mulai terjadi. Saudara dan saudariku yang terkasih,
mereka selalu katakan begini, he is an ordinary man with an extraordinary faith. Dia orang yang biasa, tapi dengan iman yang luar biasa. Ini Arnoldus Jansen. Pada tanggal 8 September 1875, rumah misi mulai dibuka. Waktu itu peresmian, dan waktu peresmian dia hanya katakan begini. Dia bilang, jika rumah misi ini menghasilkan buah yang memuaskan, kita puji Tuhan. Tetapi jika tidak, kita harus mengakui dan menepuk dada bahwa kita tidak layak untuk rahmat besar ini. Apa yang terjadi? Rumah misi itu sampai sekarang masih ada. Dan kami semua yang di sini, ini buktinya. Tanggal 8 September 1875, SPD lahir, Serikat Sabda Allah. Bertumbuh, berkembang pelan. 8 Desember 1889 SSPS lahir. Ini lihat saja suster-suster pakai tudung ini. Ini semua itu buktinya. Sampai sekarang makin berkembang. Kemudian 8 September 1896 satu serikat lagi. Itu para suster Ar-Rahsia Badi. Ini bukti bagaimana dia berpikir besar, tetapi dia perlahan mulai melaksanakan hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai apa yang diharapkan. Semoga hati Yesus hidup dalam hati semua manusia. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu tahu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jika kita tahu memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita akan tahu memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan orang lain. Jika kita tidak tahu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, pasti kita tidak akan tahu memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan orang lain. Karena itu kita harus belajar dari Arnoldus untuk memberikan yang terbaik pada orang lain. Ini yang saya belajar. Kalau Tuhan mau cari orang yang paling pintar, pasti dia dapat. Kalau Tuhan mau cari orang yang paling rajin, pasti dia dapat. Kalau Tuhan mau cari orang yang paling baik, pasti dia dapat. Kalau orang yang paling tulus, pasti dia dapat. Orang yang paling berkualitas, pasti dia dapat. Orang yang kaya, pasti dia dapat. Orang yang hebat, pasti dia dapat. Tetapi sekarang dia menggunakan Anda. Sekarang dia menggunakan saya. Arnoldus memahami itu, bahwa sekarang pada zaman ini, pada saat ini, justru Allah menggunakan dia untuk berbuat sesuatu. Makanya dia berjuang untuk memberikan yang terbaik, memberikan sehabis-habisnya. Jadi bukan memberikan 96% atau 90%, 99%, tetapi 100%. Ini yang dibuat oleh Arnoldus Jansen. Saya ingat pengalaman saya tahun 99, belajar bahasa di satu sekolah di Iowa, Amerika Serikat. Sesudah belajar 3 bulan, guru-guru menghantar kami ke kota besar namanya Chicago untuk istilahnya field trip, bagaimana mempraktekkan bahasa Inggris yang belajar itu. Kami jalan di kota, ada satu orang tukang semir sepatu di situ. Dan guru itu dia bilang, Dismas, engkau dengan teman ini, kamu dua duduk di sini, lihat orang itu yang semir sepatu itu, bagaimana dia menawarkan apa ini semua. Yang menariknya itu adalah setiap orang datang, dia mulai hitung 96, 97, 98, 99, 100. Pada yang 100 itu, yang 100 itu dia mulai begitu berlutut dan dia bilang, Bapak, hari ini adalah ulang tahun saya, dan saya mau memberikan untuk orang yang ke-100 ini pelayanan saya. Saya harap Bapak bisa menerima, karena ini adalah kehormatan bagi saya. Orang itu akhirnya setuju dan dia memberikan sepatunya untuk di-smear dengan begitu bagus, dengan ini semua. Dia bilang, Bapak sekarang sudah habis. Dia lihat sepatunya mengkilat, tapi semua dia bilang, ini pelayanan saya, silakan berangkat Bapak. Orang itu berpikir, dia bilang, ini ongkos smear sepatu itu biasanya bayar berapa? Dia bilang, saya biasanya
kalau ini mereka saya minta $5. Terus dia bilang, betul hari ini ulang tahun. Dia bilang, ya hari ini ulang tahun. Akhirnya dia mau kasih $5, dia rasa penasaran, dia tarik 100, dia kasih. Terus dia kasih itu. Jadi tapi orang itu merasa bahagia bahwa dia bisa memberi sesuatu untuk orangnya itu. Ternyata itu yang saya belajar, bahwa kalau kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik, pasti orang akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ini yang terjadi pada tukang sepatu itu. Dia memberikan yang terbaik. Tapi sesudah sekitar 10 menit, dia mulai hitung lagi. 96, 97, 98, 99, 100. Dia mulai buat hal yang sama. Dalam waktu sekian, sekitar setengah jam itu dia sudah dapat $200. Kami di situ. Dan di situ sehingga waktu guru tanya kamu tuh, guru tanya kamu bilang kamu yang belajar itu apa? Saya hafal itu, dia punya kata-kata itu 96, 97, 98, semua saya ceritakan begitu bagus. Dia bilang kau hafal semua. Saya bilang ya, saya ulang-ulang itu beberapa kali sehingga saya bisa omong yang ini. Tapi yang saya belajar itu bahwa kalau kita memberikan yang terbaik, apapun pekerjaan kita pasti akan menghasilkan yang besar. Ini yang terjadi pada Arnoldus Jansen. Arnoldus Jansen memberikan yang terbaik untuk zaman itu dan sampai sekarang untuk kita semua ini. Kalau bukan yang terbaik, kita tidak bisa jadi yang terbaik. Karena itu kita berjuang. Sekolah yang sekarang ini awalnya kecil, tapi sekarang apa? Akreditasi A. Ini satu hal yang jarang terjadi di Indonesia. Sekolah muda baru 3,5 tahun, 4 tahun, tapi sudah bisa akreditasi A. Ini adalah bukti bahwa orang bekerja keras. Sekarang tuntutan untuk kita semua yang ada di sini harus melanjutkan yang ini, harus mempertahankan yang ini, harus bekerja keras sehingga dia makin lama makin berkembang. Mungkin 7-8 tahun lagi bukan hanya 3 tingkat, mungkin 5 tingkat. Itu mimpi kita, itu perjuangan kita, dan kita harus kerja keras untuk bisa mencapai hal seperti itu. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, saya mau menutup dengan kutipan yang berikut ini, bahwa pada tanggal 15 Januari 1909, 114 tahun yang lalu, dia menghembuskan nafas terakhir dan dia dijuluki sebagai orang yang ini. Mengutip surat Rasul Santo Paulus kepada Timoteus, bahwa orang ini telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, dan telah mempertahankan imannya. Maka hari ini kita belajar dari komitmen Arnoldus Jansen, pelindung sekolahmu, berpikir secara global, bertindak secara lokal, memberikan yang terbaik untuk Allah, sehingga kita dapat memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan juga orang lain, dan kita mampu berpartisipasi dalam misi karya sejagat. It is our time, it is for us, now is the time. Ini adalah waktu kita, dan ini untuk kita, dan waktunya adalah sekarang. Semoga hati Yesus hidup dalam hati semua orang.